Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman sekalian, kita sampai pada pertemuan yang ke-14 atau pertemuan terakhir di semester ini. Di pertemuan yang ke-14 atau yang terakhir untuk mata kuliah logika dan argumentasi hukum ini, topik bahasan kita adalah bentuk argumentasi hukum dalam dokumen litigasi tata usaha negara dan alternatif dispute resolution. Nah, kita akan memulai dengan pengadilan tata usaha negara terlebih dahulu. Jadi ini kan konsep yang harus kita pahami bersama bahwa di dalam kekuasaan kehakiman kita, salah satu bidang peradilan itu adalah bidang tata usaha negara. Ini yang ada juga di dalam Undang-Undang Dasar ya. Jadi salah satu secara konseptual dalam kekuasaan kehakiman di Indonesia, salah satu bidang kekuasaan kehakiman itu adalah dalam ranah tata usaha negara. Nah, argumentasi hukum sebagai keterampilan ilmiah itu wujudnya dapat kita temukan dalam dokumen-dokumen litigasi tata usaha negara. Maknanya apa? Maknanya adalah bahwa argumentasi hukum itu juga dijadikan sebagai dokumen di dalam penyelesaian kasus tata usaha negara. Apakah itu adalah kasus-kasus real aktif? Apakah itu adalah kasusnya adalah fiktif positif? Apakah kasusnya adalah PMH oleh penguasa? Apakah kasusnya untuk menafsirkan diskresi dan lain sebagainya sesuai dengan kewenangan-kewenangan yang dimiliki oleh pengadilan tata usaha negara? Ya, jadi secara maknawi itu akan dapat kita temukan di situ. Nah, dokumen-dokumen di dalam perkara tata usaha negara yang kemudian di dalamnya itu mengandung argumentasi hukum itu dapat kita lihat di dalam beberapa dokumen ya. Salah satunya adalah di dalam surat keputusan. Jadi dalam surat keputusan atau menjadi objektum litis dari perkara tata usaha negara, disitulah kita akan mengetahui argumentasi yang disusun oleh pejabat atau badan tun ketika dia mengeluarkan SK. Ya, jadi dalam surat keputusan itu kita mengetahui argumentasi hukum yang dibangun atau yang disusun oleh pejabat atau badan tun. Kemudian dokumen yang kedua adalah gugatan dan permohonan. Di dalam gugatan ini kita akan mengetahui argumen-argumen yang dijadikan sebagai ukuran oleh penggugat menyatakan bahwa objektum litis itu, surat keputusan tata usaha negara itu, basicing itu, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan atau bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Ya, kita bisa melihatnya di situ, teman-teman. Kemudian yang ketiga adalah dalam dokumen eksepsi dan jawaban. Jadi dalam eksepsi kita akan mengetahui argumentasi hukum tergugat, dalam hal ini adalah pejabat atau badan. Misalnya menyatakan bahwa gugatan prematur karena seharusnya ada upaya administrasi terlebih dahulu, tetapi upaya administrasi itu tidak dilakukan. Maka gugatan itu menjadi prematur karena tidak memenuhi prinsip prematuritas. Dan juga sebagai dalil sanggahan, ya, tergugat itu juga akan mengandung argumentasi di situ. Oh, gugatan ini salah karena objek yang telah saya keluarkan sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sudah sesuai dengan asas-asas pemerintahan yang baik, bla 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 dan lain sebagainya. Kemudian argumentasi hukum itu juga dapat kita temukan dalam dokumen replik dan duplik, dalam dokumen pembuktian, kesimpulan, putusan. Yang paling real di dalam putusan itu kita akan mengetahui argumennya hakim atau biasa disebut dengan rasio desidendi hakim. Ketika hakim itu menjatuhkan atau mengambil suatu keputusan. Kemudian argumentasi hukum di dalam perkara litigasi tata usaha negara itu juga dapat kita lihat dari dokumen-dokumen upaya hukum di dalam memori banding, kontra memori banding, memori kasasi, kontra memori kasasi,
memori PK, dalam kontra memori PK, dan dalam dokumen eksekusi. Ya, dan dalam dokumen eksekusi atau pelaksanaan putusan, kita akan mengetahui argumentasi-argumentasi hukum. Itu teman-teman, kita akan mengetahui betapa pentingnya argumentasi hukum itu di dalam proses-proses litigasi tata usaha negara. Dan argumentasi itu dapat kita temukan dalam dokumen-dokumen hukum litigasi tersebut. Selanjutnya kita akan melihat argumentasi hukum di dalam proses alternatif dispute resolution atau penyelesaian di luar pengadilan. Kalau merujuk pada normanya, ini disebut dengan alternatif penyelesaian sengketa. Ada yang menyebutnya dengan penyelesaian sengketa alternatif. Ada yang menyebutnya metode alternatif penyelesaian sengketa. Nah, itu adalah istilah-istilah yang digunakan selain istilah alternatif dispute resolution. ADR atau disebut juga dengan PSA, MAPS, dan lain sebagainya tadi itu akan merujuk pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 99 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Nah, ada beberapa jenis teman-teman, ya, ada beberapa jenis ADR. Nah, di dalam ADR itulah kita akan mengetahui adanya argumentasi hukum. Yang pertama adalah konsultasi, kemudian yang kedua adalah negosiasi, yang ketiga adalah mediasi, yang keempat adalah rekonsiliasi, yang kelima adalah penilaian ahli, dan yang keenam adalah dokumen-dokumen arbitrase. Jadi dalam risalah-risalah atau dalam proses-proses itu kita akan mengetahui argumen-argumen para pihak. Bahkan kita juga akan mendengarkan atau mengetahui kaukus ya dari para pihak dan usulan dari mediator misalnya. Nanti akan lebih detail, kita akan ketemu lagi di mata kuliah metode alternatif penyelesaian sengketa. Itu kalau lebih detailnya lagi. Nah, argumentasi dalam ADR juga bisa bercorak dialektika yang khas. Kenapa yang khas? Karena dilakukan dalam ruang yang bebas, tanpa ada ikatan formil yang membelenggunya, dan didasarkan pada etikat yang baik. Disitulah dialektika itu akan terbangun ketika dalam proses-proses penyelesaian sengketa berdasarkan metode alternatif penyelesaian sengketa. Kiranya itu, terima kasih teman-teman. Kita lanjutkan dalam forum diskusi.